Contoh saya apa? Jus nih. Jus sama saya dikotorin, buah-buahan disumputin semuanya. Datang konsumen misalnya mau beli, jusnya ada, habis. Alasannya biar konsumen itu besok datang lagi. Balik lagi di Mood Podcast bareng Raka sama Cikal. Mood Podcast terbaik. Jadi kami oleh kami untuk siapa? Aduh, lapar tuh bor. Ya jam 4 anjing. Jam berapa? Jam 4. Padahal Mojol lah. Dahar gitu. Mojol. Karena itu juga ya. Kira-kira kalau udah GoFood. Ada apakah? Ini apa ini bro? Waduh, ada apa ini? Ada Nawasena Wangi sekali ini bro. Nawasena teh. Jadi sekarang teh Mood Podcast mau ngajak ngobrol. Sharing lah ya, sharing tentang bisnis kuliner. Yes. Namanya teh apa? Nawasena. Nawa itu selalu mau ada sebentar lagi nanti ya bulan Maret ya. Nawasena punya Food Levelize. Kamu jangan lupa makan ya. Kenalin dulu bro, ini sama siapa? Ya cepat ini. Sabar. Oh ya, kenalin dulu lah. Siapa Oke. ini? Ada siapa dari bro? Siapa ini? Oke, kenalin, saya Rizky, alias Q, owner dari Nawasena, terus sama pengelola di Food Street Bosku. Food Street Bosku. Ya. Oke. Jadi yang ente bawa teh apa ini teh? Mie. Ini mie. Apa, bakso? Mie Oh, bakso. sama bom atom. Wah. Mie. Mie. Ya. Mie ramen. Mie yamin. Apa? Mie yamin. Mie yamin. Ini ramen bro. Oh, beda. Oh, beda. Ada mie ramen juga gitu. Oh, Selain namanya Nawasena. Nawasena. Kalau itu Food Street Bosku tadi apa tuh? Kalau Food Street Bosku tuh di sana saya sebagai pengelolanya. Oh, pengelola. Jadi Ya. kayak grup gitu. Ya, Oh. jadi Food Street Bosku tuh kayak naungan wadah untuk UMKM untuk jualan di tempat kita gitu. Oh. Jadi ini kapan kita ngebongkarin nih? Ngebongkar apa nih? Kan dia perkenalannya udah. Oh, iya. Atau masih lanjut mau perkenalan? Perkenalan dulu. Awal mula terbentuknya Nawasena atau gimana? Terbentuknya Nawasena tuh bisa berengaran Nawasena. Nawasena tuh dari bahasa diksi. Oh, diksi. Nah, Oke. artinya tuh masa depan yang cerah. Masa depan yang cerah. Madeca ya, bukan Madesu ya? Iya, iya dong. Madecer dong. Madeca, oh benar cerah. Terus? Masa depan yang cerah. Oh. Nah, kenapa diartikan seperti apa? Artinya seperti itu karena tiap menu yang kita buat itu ada apa? Makna sendiri. Oke. Kayak seperti, boleh dibuka? Oh, panggilan. Nah, seperti Wow. mie ini di tempat kita di Nawasena tuh namanya mie milikin kamu. Milikin kamu. Nah, Kalau jadi yang ini? agak-agak kebucin-bucinan gitu. Bucin-bucinan. Kalau yang ini, Kiu? Kalau yang ini mie miss you. Miss you. Nah, So, miss you. Milikin kamu dan miss you. ya. Gitu. Kalau ini sumpit. Ada toppingnya juga ya? Ada. Toppingnya tuh dimsum. Toppingnya dimsum. Jualan dimsum juga. Jualan dimsum juga. Jadi kita tuh fusion gitu dari gimana caranya konsumen bisa makan murah, kenyang, enak. Terus kita konsumen juga makan dimsum tapi kenyang gitu. Oke, jadi kenyang nggak harus pakai nasi Sampai ya? nasi ya. Mie Sama juga mie pasti juga. mengenyangkan. Warag. Itunya. Iya. Guys, tanpa berlama-lama. Coba kita nyicip dulu ya. Jadi
kenapa sih bisa bukan fashion gitu yang dibawa ke sini? Kita mah apapun apa aja kita mah. mau itu kuliner, Iya. mau fashion atau Yang mau punya bisnis Pertamina juga bisa, nggak apa-apa ya. komunitas juga nggak apa-apa, bebas. Soalnya Bebas kemarin juga. juga komunitas klub motor Honda Tiger. Tiger ada di sini gitu, segala. Mau ngobrol tentang apapun bisa lah di sini. Sekarang mah nyicip aja dulu ya. Lu, wih. Coba kita dimsumnya dulu nih. Ini teh dimsum, Bro. Dimsum. Ini teh adalah Lumpia kulit tahu. lumpia kulit Tahu. Bukan kulit badak ya? Banyak, Bro. Asli. Ada yang mau? Aing cibalik pakai sumpit nanti bangsat. Terus kenapa sih keidean pengen jualan mie gitu? Enggak Karena- masuk gitu apa gimana? Oke, karena bahan bakunya gampang dicari. Oke, terus? Bahan baku mie itu kan dari terigu ya. Hmm. Nah, terigu tuh mau dimanapun Ada lah. ya pasti di pelosok pun pasti ada terigu tuh. Gitu. Kalau misalnya jualan yang lain dalam artian kayak misalnya sirloin atau steak gitu ya. Jualan di kampung kan agak susah. Agak gitu susah. kan. Oh, emang di mana? Gitu ya, kita nggak di Ranca Bolang Oh, itu tempatnya. kampung gitu? Enggak kampung, enggak maksudnya Daerah Bandung, masih daerah Bandung Timur kan? Parah ya. masuk itu Warga bola ini Raka rumah di Cimahi. Enggak, ulang nanya, emang kampung itu pasar enggak? bukan kan? kenapa kan mie kita milih mie itu karena bahan bakunya gampang dicari Kak. Gitu oke. Kak. Kalau misalnya mau kita buka di tempat lain pun di pelosok pun itu pasti ada bahan bakunya gitu. Tapi nggak semudah mie ya. Ya mie kan gampang gitu, mie pasti ada terigu lah. Beli jadi atau bikin sendiri itu mie-nya? Kita alhamdulillah bikin sendiri mie-nya, Berarti Bikin punya sendiri. bikin sendiri, Semuanya? semuanya bikin sendiri. Wow. mesinnya punya dong berarti ya? Mesin punya gitu. Makanya bikin sendiri. Ya, Dimsum juga. dimsum juga kita bikin Berarti sendiri. terjamin bersih. Ya. Amin, alhamdulillah. Terjamin bersih bahan-bahannya. Higienis ya. Harganya tadi belum nanya berapa? 25. Harganya 35. satu porsinya itu 10.000. 10.000. 10.000 udah. Segini 10.000? 10.000. Wow. Udah isi dimsum. Sama anjing. Udah full topping. Enak bro, semua bro. Oke, enak kan? Kalau misalkan teman-teman mau order kemana nih? Bisa di GoFood. Ada. Di GoFood, Shopee Food sama GrabFood. Namanya Nawasena. Nah, sana. Ya. Offline-nya ada. Offline-nya ada, kita di Jalan Ranca Bolang nomor 210. Itu. Di sana juga selain Nawasena ada berbagai macam makanan juga seperti pizza dari Kidos Pizza. Terus roti parata gome itu roti parata tuh Parata. roti ASEAN. Itu dibuat sendiri juga. Mereka homemade semua. Pizza pun homemade semua. Wis. Gitu. Jadi mempertahankan keautentikannya. Betul sekali. Bener. Mantap pisannya ceban. Asli. Kayak bukan harga 10.000 asli. Sebar segini bro. Banyak. Samentung ya. Samentung. Terus yang mana ya mah? Asli. Ayo Bang Arif. Rip, ngapain Rip? Ini Rip. Mantap. Mantap banget ini kan. Rasanya nggak lenyap sekali guys. Kayak naik jet coaster gitu. Itu omak banyu. Oh, banyak. Selain mie juga kita di sana ada jus. Oh, ini. Nih, jus. Ini di bawah saya. Tahu. Ada jus juga, ada Thai tea. Rata itu juga Kyo. Ada. Wow. Ada segala. Ceban juga ini.
Untuk jus satu porsinya tuh, satu cup ini tuh 5.000. Jus 5.000? Buah asli? Asli dong, bukan kaleng-kaleng. Kita dicoba. Ini rasa apa sih? Sirsak ya? Itu rasa sirsak. Coba. Asam-asam kibor. Emang sirsak kan asam ya? Enggak, memang begitu mana asam. Pedes manis gini teh seger Kyo. Asli. Ini tuh yang best seller. Best seller. Best seller ini teh. Iya. Enak, wareg, murah. Murah. Oh, Ini sirsaknya sirsak asli loh. Asli nggak mendominasi gula. pakai gini nggak kamu? Asli cah cili urang kemarin. Kan biasanya mau jusnya rata-rata ya mayoritas gulanya itu berapa persen dibanding buahnya. Buahnya banyakan gula kan Lebih dibanding banyak gula atau buah enggak? gitu. Ya, betul. Ini mah asli juga sirsak unggul tanpa pakai ya gulanya berapa persen? Sirsak. Berapa persen lah? Sirsak tapi bentuknya minuman gitu lah. Minuman. Yo. Terus biasanya kalau sirsak tuh kayak ada pahit-pahitnya gitu kan? Iya. Ini mah asli nggak ada. Enggak dong. Asli, Bang Taka kalau misalkan beli jus, tara beli jus sirsak. Kalau nggak jambu, nyata kan jambu, tomat, kalau nggak alpukat sama melon. Aman, itu udah paling aman. Tapi dia mah sumpah aja. Dengan harga 5.000 gitu kan. Kok nggak ngobrol lah? Asli goceng. Selain mie, terus jus, kopi juga ada. Kopi ada, sushi ada, Nggak kaya. Japanese food kayak mentai rice, terus rice Sushi. ball, ya sushi ada, gitu. Berarti target pasarnya Bisa menengah ke atas, menengah ke bawah. Jadi dalam artian gini, Semuanya berarti. bisa. Gimana kan karena di food street tuh naungan UMKM ya. Oke. Nah, itu tuh gimana ownernya masing-masing karena kan ada beberapa tenan. Oh, jadi si food street itu cuma mewadahi doang. Iya. Ya. Oh, Nah, dikirain teh ente punya ini dan lain-lainnya digarap sama ente juga. Wah, Oh. marah. Oke, Puyeng oke. sendiri, Puyeng. Pak. Siap. Jadi Terus. konsepnya tuh food court tapi rasa kafe. Terus food street bosku tuh awalnya niatnya jualan sendiri. Tadinya Tapi tadinya karena kalau jualan sendiri tuh asa tiisin gitu ya, apa ya, asa kesepian. Jadi akhirnya udahlah buka tenan-tenan. Nah itu jadi biar usahanya bareng-bareng gitu. jadi tambah link juga ya. Tambah link juga. Teman-teman segala macam. Kalau Betul. sendiri emang boring oke gitu. Betul. Mantap banget kan. Asli. Jadi sebelum food street tuh Nawasena belum ada berarti. Nawasena Berapa belum lama ada. nih udah berdiri? Nawasena kita berdiri dari Desember awal 2021. 2021. Oh. 2022. Berarti baru banget Nawasena. Baru banget gitu. Berarti tempatnya di sana bisa disewain ya? Tadi kan ada Ada mewadahi. tenan-tenan. Iya betul, ada tenan-tenan di Bukan sana. dalam artian mewadahi itu gratis kan? Enggak kan? Bukan dong. Bukan dong. Fully. Mungkin. Enggak gratis kan? Nah itu Enggak. kalau misalkan mau, nah saya punya misalkan apa Iya. jualan, pengen jualan, nah, bisa kemana? Bisa. kontaknya? Kontaknya langsung aja ke IG Food Street Bosku. Di sana ada kontak person Food Street Bosku. Oke, gitu. jadi kalian kalau misalkan mau yang dagang nih, dagang makanan khusus ya? Makanan khususnya makanan Kuliner, minuman Kuliner, kuliner pokoknya ya. khusus wilayah Bandung dan sekitarnya boleh langsung kontak ke Food Street Bosku IQ. Dan nggak bisa ditidurin ya guys ya. Ya, Bukan untuk ditidurin. Bukan kontrakan yang itu kos-kosan bukan. Buat tenan kuliner. Berapa Ya. tenan sekarang yang udah diisi? Sekarang Yang keisi? kita baru keisi 2. Oke. Jadi Berarti total masih ada yang kosong ya? ada yang kosong. Cepet Total buruan, dari 8 diserbu ya. Kan 8. 8 tenan. 8 tenan. Iya, yang baru keisi 2. Nah, kita juga lagi ngiklanin di tempat-tempat lain Tempat-tempat gitu. lain. Ya kayak di Facebook, di Oh, itu juga. Ya. Itu juga. Oke, baiklah. Jadi kalau di food street tuh sewa tempatnya juga nggak mahal loh. Di sana tuh Coba perkiraan Ya. biar ada bayangan nih, biar ada Iya, bayangan iya. gimana. itu owner hanya menyisihkan 25.000 per hari. Si Berarti ownernya. ya. Oke. Ya kurang lebih sekitar per bulannya 700.000.
Kira-kira Iya. mau apapun itu. Iya. Oh, murah pisan 700.000. Si luas ininya berapa kilo? Luasnya lumayan nggak terlalu luas tapi Ada dari sini ke Pangandaran? oh enggak ada lah. Enggak. Kebayang toko 120 cm kali 6 untuk 180 cm, 1 bootnya. meter lebih berarti ya? Jadi udah disediain boot juga nih. Oh, jadi nggak kosongan. Nggak kosongan. Wih. Jadi udah disediain boot juga, nggak usah bikin gerobak lah, nggak usah bikin tenda lah, gitu. oke. tinggal bawa bahan Ya. berarti ya. Tinggal bawa peralatan. Peralatan. Udah langsung gas. Gas. Gitu. Dengan harga kurang lebih 700.000. Iya. Sungguh memudahkan ya, Bro ya. Sungguh memudahkan. Iya. Bisa udah harga murah terus Betul. disediain sama Full Street Bosku. Ya itu mah 700.000 mah ya. Worth it lah. Ada lah ya. Iya. Biasanya kan 1,5 ya? Ya 1,5 atau 1 juta juga ada, tapi mungkin daerah-daerah kota. Oh. Terus kita juga kan udah ada meja, sofa, kursi juga, jadi udah disediain di dalam tuh. Oh. Gitu. Coba kasih gambaran. Jadi Full Street Bosku itu misalkan ini gedung nih, gedung. Iya. Terus di gimana tenannya di dalam gedungnya? Kalau enggak ini nih guys nih foto-foto ini. Gitu. Oke. Siap, Biar siap. sedikit ini, Iya. gambaran dikit aja. Jadi tenan-tenan kita tuh ada di luar. Di Di luar. lahan parkirnya. Oke. Nah, baru di gedungnya tuh kita ada 2 lantai. Lantai pertama itu untuk konsumen juga, sama Food Street Boskunya juga ada di dalam. Oh. Jadi di dalam juga ada Food Street Boskunya gitu, yang jualan di dalam juga, yang Japanese food itu. Oh. Khusus dapat Ya, spot berarti ya kalau Japanese Jadi food, yang tenan ya. mah nggak masuk ke dalam, Nggak. di luar. Iya, betul Tapi sekali. masuk lingkungan. Food Street Food Street. Bosku. Oh, gitu. Nah, lantai 2-nya juga sama untuk konsumen juga. Konsumen. Gitu. Buat ngopi santai. malam Ngopi minggu. santai, wifi-an atau ngerjain tugas. Wifi oke ada banget. gratis? Wifi gratis. Full. Full. Mantap, 700.000 gitu bor. Pisan atau asli itu. Daerah Bandung. apa Bandung sih itu Timur, daerah? Bandung Timur. ya. Ya. Coba buat wilayah Bandung Timur yang punya rencana bisnis ya, bisnis kuliner gaskan nih. Yang bingung nih cari tempat gitu. Nah, itunya mahal wae. Ya kan? Itu dia liur kutibum atau segala macam. Aman. Soal Aman. perjanjian hak apapun itu udah Aman. diurus sama Koordinasi food- lah. koordinasi Iya, ya. koordinasi. Biasanya kan Kita suka ada yang ya itulah apa sendiri Ya, benar. Gitu. ya seperti itulah ya yang apa Japrem. 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 Kita udah aman. Malah kita setiap yang nyewa di tempat kami itu kita bantu pendaftaran GoFood, Shopee Food sama Grab-nya juga. Ada maintenance-nya untuk ada. online shop-nya, online Ada. shop online Online-nya food-nya. juga. Benar-benar memudahkan, Bro. Asli. Gitu. Jadi ke orang yang awam pun bisa ngerti ya. Ya. Ya, kita bantu malah. Karena sekarang online buat jualan atau beli apapun udah bisa gampang pisan, mudah pisannya. Iya. Jadi kayak yang saya pakai ini nih, produk baru dari Mood Adventure. Iya. Ya, yang Apa baru rilis minggu kemarin. Yo, iya. Bugs kromatik ada 5 varian. Berapa varian nih, Bro? Ya, di print soalnya ini bahannya beda sama yang sebelumnya. Bro. Beda. Itu ada yang ngegantung kelihatan mungkin situ ya. Nah, ada itu kan Bugs biasa itu bahannya dari kulit sintetis ya. Kalau kalau ini dari ini dari Cordura print gitu. Mantap. Ada 5 desain, dicek aja. Oke. Cara ini selain online kan tadi dijualan di online juga, berarti offline-nya juga ada yang jaga tuh. Ada. Mungkin kan kalau di sana tiap brand menu beda-beda owner. Jadi mereka juga punya pegawai masing-masing. Terus di sana kalau apa namanya untuk pembayaran di sana kita udah disediakan QRIS, udah bisa juga debit gitu. Jadi udah memudahkan sekali lah buat konsumen. Jadi nggak harus tunai. Enggak. Oh, bisa transfer juga. Karena kan bisa. zaman sekarang cashless banget, Bro. Cashless banget Kan oke kan. Korea mau misalkan bawa cash nih. Yo, iya. Mendingan iya we bawa apa debit atau gimana gitu Suka lebih pengen enak ya. ini lah, Kalau mau ngomong bocah kayak gitu. background IQ tuh awalnya di mana sih, emang koki apa gimana gitu? Belajar gimana? Aku tuh sebetulnya background di bidang seni. Ya. Ya. Jadi seni masak? Seni masak ini? Enggak, seni di bidang seni, terus lulus 2000
14 15 ya. Nah, udah ngapa? 15 Ya, angkatan. Terus mencoba ke perbankan juga. Oke. Dari perbankan lanjut ke kontraktor gitu. Lama itu kerja itu. Lumayan. So sebelum ke makanan, jualan Sebelum ke makanan kuliner. itu dari 2007 sampai 2019. Oh. Ya, baru 2019 saya ngebangun Food Street Bosku. Oke. Gitu. Modal nih biasanya kan yang para pebisnis pemula nih khususnya. Ya. Modal modal nih mani. Awal mula ngebentuk. Kita ngejual apa dulu Nah, ngejual gitu, apa gitu. ibaratnya mah. Nah, sebetulnya semua usaha tuh berawal dari ide kan. Ide dulu. Kalian mau bikin apa nih? Mau jualan apa? Contoh, mau buat minuman. Minuman apa nih? Contoh jus. Nah, jus tuh kita harus mapping dulu nih, dalam artian harus list dulu nih berapa totalnya. Nah, kalau masalah modal ya itulah yang harus yang di list itu gitu. Jadi nggak bisa tanpa modal ini, nggak, tetap harus ada, tapi nggak ya sebisa mungkin nggak terlalu mahal gitu. Sampai ke legalitas halal juga ya harus diperhatikan. Ya, betul sekali. Udah halal atau lagi proses? Lagi proses sih. Lagi proses ya. Tapi ini halal kan? Halal dong. Alhamdulillah. Jadi nggak usah ragu ya buat beli nawasennya di Food Street Bosku. Betul. Tuh, habis juga kan. Disapu bersih. Habis bro. Bukannya tadi udah makan padang kan? Iya bro. Gimana lagi tuh, udah enak. Lebar gitu. Padang tadi ente beli berapa? Sama ongkir 60. 60.000. 10.000. Waduh. Waduh. Ada inovasi selain ntar misalkan ada rencana bikin ini, misalkan udah laku nih bikin apa lagi gitu enggak? Atau fokus udah aja di dimsum lah. Kita fokus dulu karena kan suatu brand, apalagi ini brand baru, produk baru, kita harus evaluasi dulu nih gitu. Jadi nggak bisa kalau bahasa Sundanya tuh ngarau kusiku lah. Ya. Jangan sampai ngerau kusiku karena nanti yang lainnya bakal berantakan. Gitu. Kita fokus dulu satu brand, satu produk. Nanti setelah ini udah matang banget nih, baru kita ke produk yang lain. Alasan kenapa dijual 10.000 ngelihat kompetitor terlalu mahal kah? Wah, ini peluang nih. Karena memang bahan bakunya juga tidak terlalu mahal. Karena mie tadi balik lagi. Satu mie, terigu juga tidak terlalu mahal. Kan tapi gitu. tadi ada apa selain mie itu coba? Ada dimsumnya. Dimsum. Kita dapat wah, tuh asli. Kita dapat nah ini balik lagi ke owner yang di sana mau jualan tuh tetap harus cari supplier. Supplier tuh sama kayak fashion ya? Iya betul, supplier kayak daging ayam atau bahan baku lah, bumbu-bumbu itu kita harus punya. Jangan sampai salah. Contoh nih, buat dimsum tuh pakai daging ayam kan. Kalau harga daging ayamnya 50.000 itu butuh 1 kilo kan. Kurang lebih. Ya, misalnya contoh 1 kilo 50.000 itu kurang lebih bisa dibikin sekitar 30 piece. 30 piece, ya 30 piece dimsum. Gitu. Ya betul. Itu termasuk gedenya Bang dimsumnya. 30 piece bagi 50 itu HPP-nya. Gitu. Berapa coba? Coba hitung kalkulator. Jangan nanya matematika ke saya. Makanya saya ngajarin jurusan matematika. 50.000 bagi 30 ya 1.600. Ya, itulah HPP-nya. Untuk dimsum satu piece dimsum. Biasanya kan gitu. kalau dimsum tuh yang apa namanya tuh? Yang tempat itu? Cili, kelakatnya. Biasanya 4. Isi 4. Atau 5. 4 biasanya. 4 segede gitu. Berarti kelakat juga kudu ada badan, sebenarnya ada gede. Iya. Harga dimsum satu kelakatnya? Kita satu porsi isi 4 10.000.
Ya, bikin 15.000. Masih 10.000 dong. Bertahan dengan 10.000. Berarti start from tuh buat makanan. Buat makanan. Berarti yang di bawah 10.000-nya minuman. Minuman. Yang paling mahal minuman. Paling mahal minuman kita di 18.000 smoothies gitu. Kopi juga. Kopi ada. 18.000. Kopi tubruk aja start itu 10.000-an. 10.000. 10.000. Asli dari biji. Asli biji, bukan sachet. Bukan kopi gunting. Kan tadi dari seni ya. Dari seni, betul, katanya. betul. Terus kursus masak atau belajar dari mana? Ngulik Saya sendiri ya? otodidak sendiri. Ya buka-buka YouTube, TikTok gitu. Bener ya sekarang Ya. Digital. Bener-bener, betul. Ngebantu. Yang tahu, lebih tahu, yang nggak tahu juga Makin jadi tahu, makin iya. tahu gitu. Oh, Iya. belajar di YouTube. YouTube Bersih juga. ya, Bang? Banget. Ini ada. Apalagi kan TikTok Bedanya. sekarang bisa sarana jualan juga. Benar TikTok Shop ya. Iya. Coba atau gerana non jambuna buat jus jambuna. Ini teh jus jambu ya Kio. Iya dong. Jambu pulutuk. Sering ulang. Wah, sumpah bro, ini bro. Nya. Buahnya Wah, ini mah. asli gula cuma berapa persen gitu. Jadi kualitas yang diutamakan Kualitas ya. dong. Kental. Betul. Fusit bosku tuh. Betul. Kualitas, kuantitas ya baru nanti ke Cuan. feedback dari Kan endingnya juga ke situ. ke situ Pasti, pasti. pasti. Ya feedback dari konsumen gitu kan. Pernah nggak sih ngalamin drop itu misalkan nggak laku lah Ah. dalam seminggu atau berapa hari, pernah nggak sih? Pernah banget. Pada saat Itu waktu Saat nutup. 2019 ke 2020 itu pernah selama 5 hari kita omset 0 0 rupiah. Nol Nggak ada rupiah. yang beli sama sekali. nggak ada, padahal kita buka loh 0 rupiah. Buka gitu. Buka, Nggak buka. ada yang online order. nggak ada Tapi Nol. itu udah daftar waktu itu. Udah, waktu itu masih belum rame ya. Masih yang GoFood sama GrabFood gitu. Terus? Nah, di situ ya tetap kan yang namanya owner harus mikir. Ya. Terotak. Muter otak Muter dong, otak. gimana Gimana caranya? nih caranya, Gimana ya kan? caranya ini kajual gitu kan. Kumaha? Nah, Tak kumaha. caranya gimana? Kalau saya punya trik yang terlalu mungkin menurut saya ekstrim. Menurut saya ya, ekstrimnya dalam hal yang positif. Contoh saya jus nih. Jus sama saya dikotorin, buah-buahan disumputin semuanya. Datang konsumen misalnya mau beli jusnya ada, habis. Alasannya biar konsumen itu besok datang lagi. Oh. Jadi kita buat mindset konsumen tuh lebih, oh iya ya, besok harus beli jus teh jam 12. Contohnya gitu. Kalau misalnya lewat jam 3 atau jam 4, nah oh berarti udah habis gitu. Marketing juga. Marketing juga. Oh, berarti itu. bukan trik itu bukan tanda kutip ya? Bukan. Emang- Itu memang buat ngerubah mindset konsumen. Jadi piringnya itu disimpan gitu di meja atau gimana? Iya, kayak piring, kayak tempat bekas jus gitu kan, dikotorin aja semuanya. Kayak kelakat gitu kan, Nah. dikotorin, bekas aja simpen aja. Tapi nggak bikin kan, cuma hanya dikotor-kotorin. Enggak, dikotor-kotorin doang. Oh, tapi bahan mah ada. Bahan mah ada. Itu selama 3 hari. Kalau dipakai di produk kayak mood ini bisa nggak sih? Enggak ya? Ya, Kalau jangan. online ya, susah ya kalau online mah. Berarti itu trik itu tuh bekerja hanya untuk makanan. Makanan kuliner. Kenapa bisa seperti itu? Jadi ngerubah mindset konsumen gitu. Jadi waktu ya ngebaca Ya. waktu juga. Udah Oh habis ini jam segini. habis nih jam segini gitu kan. Besok mah aku harus lebih pagi, lebih siang gitu lebih ya. siang. Nah, terus kita juga sambil ngitung nih konsumennya udah yang datang berapa orang. Oh, harus dihitung juga. Iya, jadi dalam sehari misalnya 10 hari pertama, 10 hari kedua contohnya 15, hari ketiganya 40 contoh ya. Nah, berarti hari keempatnya tuh kita jualan dengan porsi yang tadi 3 ini.
ambil rata-rata. Contoh 10, 15, 40 berarti jualan 20 porsi atau 30 porsi gitu. Tuh, jadi kalian kalau misalkan bingung nih baru jualan makanan atau kuliner, cobain triknya. Bekerja tidak? Bekerja atau tidak ya itu balik lagi ya, Balik lagi gimana ya. mindset konsumennya gitu. Tapi cerdas sih kalau kata orang itu taktiknya cerdas. Bener ya, orang kan nggak tahu ya. Nggak tahu. Sebelumnya ada yang datang beli di situ, makan di situ. Orang nggak tahu. Gitu. Dan berhasil ya. Alhamdulillah berhasil, sampai konsumen kan repeat order lagi gitu. Kita tahu mana konsumen yang loyal. Nah itu. Nah itu untuk offline. Yang Offline. online-nya nih. Yang online kebetulan kan kita pasti ikut ke brand-brand apa ya, Grab, School Food sama Shopee Food ya. Yang pasti kita harga nggak terlalu mahal karena ada komisi dengan mereka. Jadi contoh ini harga 10.000, kita di sana di online tuh jual cuma 12.500. Oh, nggak begitu mahal sih. Dengan kewargaan yang hakiki. Kan biasanya suka lebih berapa kali lipat ya? Iya, malah ada Itu mah udah banget, bro. ya betul. Udah harga segitu, terus di sana suka ada apalagi promo buat konsumen baru. Biasanya itu lebih potongannya Kadang lebih gratis juga bisa jadi ya. Iya. Kalau untuk yang pengguna baru tuh pengguna baru bisa jadi Gratis. gitu. gimana kebijakan dari atasnya kan itu? Betul. Dikira naik 5.000 gitu Kyu. Enggak, kan kita ngikutin komisi dari mereka Oh, komisi. Itu kalau misalkan online nih, online. betul. berapa pesanan orderan per hari? Pernah waktu itu rekor di bulan puasa tahun kemarin itu sampai 120 Wow. 120 orderan sehari. Sehari 120 orderan. Semua produk semua menu. Yang di food street, yang Oh, Japanese oke, food. oke. Itu dikaliin aja 45.000 kali 120. Bulan puasa kemarin. Bulan puasa Mudah-mudahan kemarin. kan bulan puasa depan sekarang. Amin, Ya. amin. Makin ngegas. Makin mantap lagi. Tenan keisi semua kan. Amin, ya. Itu biasanya kan kuliner suka cepat gercep kalau bulan puasa. Apalagi kalau dari mulut ke mulut begini. Nah, itu. Nah, itu. Tajam pisan itu promo mulut ke mulut mah. Enggak ada yang ngalahin. Nggak ada. Wah, di mana beli mana nih, Mi? Coba nya. Nama Sena. Oh, Sena, Sena, bosku. betul. Jangan bilang 210. Wah. Thank you nih udah diundang di podcastnya Mood Podcast nih, Mood Adventure. Ambil kopi aja. Sukses lah ya. terus lah, Amin, Mood amin. Adventure. Sama-sama. Oke guys, sampai di sini aja. Oke, kayak ucapan perpisahan gitu guys. Jadi di sana stafnya sesuai ini ya, sesuai tenan-tenan ya. Tenan-tenan Kalau gimana? Full Street Bosku itu sendiri, Kalau di Food Street itu ada 4 karyawan, ya sedikit banget. 4 karena sip-sipan ya. Oh, sip-sipan. Gitu. Gitu. Berarti buka jam 10 misalkan. Apa jam Ya, berapa? jam 10 sampai jam Oke. 10 lagi. 10 sampai jam 9. Jam 9 malam. Ya. Biasanya kalau setiap hari apa ramai banget. Yang pasti sih tiap hari malam minggu, malam minggu banyak yang anak-anak muda yang nongkrong, yang pacaran. Nah, di sana Cocok. apalagi nggak ngerogoh kocek Dalam lah ya. Ibaratnya Iya. bawa 50.000 juga cukup, lebih dari Cukup. cukup ya. Bawa 20.000 juga cukup beli beginian. Jeung ini minumannya. Iya. Goceng. Oh. Sebenarnya corona air di Cibaduyut gitu. Full Street Bosku ada. Harusnya ya. Harusnya ya yang kecil aja gitu. Apa nawasin aja ke atau Ya. apa Iya. gitu. Apa ada niatan buka cabang nggak nih? Insya Allah sih Nawasin aja atau Full Street-nya? food streetnya Oh, food kita streetnya. lebih fokus ke untuk naungan UMKM gitu. Mudah-mudahan ntar nawasinnya jadi franchise-nya. Amin, amin, amin. Ada rencana nawasina punya franchise Pengen sih, pengen. kerennya gitu. Yang kecil-kecil aja pakai Triseda gitu. Iya kan? Kayak ini. Kayak apa sih yang Gimana? food truck, cuma Oh, bukan food food truck.
jadi Triseda, nggak apa-apa. Kan tahu bulat pakai pickup nih. Pickup ya. Pakai Kan Triseda. kan Triseda tuh yang pakai tuh buat sampah kieu. Si kenal pototnya nggak adaan. Jadi kan wah. Kalau digas teh Jadi di Jawa Tengah jadi sampah iku di pasti sampah. Nah, memboga ciri khas kitunya ini wasena ya. Kumaha nawasena ieu. Wak gitu ya. Tawak Awok gitu. tahu bulat. Nah kan namun tahu bulat gitu. Tahu bulat teh. Nah wasena. Jadi rencana kedepannya udah aja di Ya. Di perkulineran. Di perkulineran ya. Ya, yang pasti sih pengennya invest sih. Invest. Kemana terus invest ke kuliner juga? Kemud aja ya. Kemud aja. Iya ke kayak kontrakan lain-lain lah gitu. Kontrakan tuh pasti tuh. Gitu. Kalau kontrakan, kalau ada duit tuh enak ya, Wan? Bisa bro. Aslinya. Kalau ada duit terus pengen buka usaha terus bikin apa asal juga kicip. Enggak kicip-kicip. Enggak. Cacingan. Terus dibikinin bener-bener. Betul. Kayak kalau misalnya punya modal gede juga nggak segampang Gak kayak segampang itu. pengen punya ini pengen bikin ini takutnya ke boncos atau kejeblos ketipu gitu pernah nggak? Kalau kayak gitu pernah sih. Pernah juga. Pernah. Tetap semuanya tuh ada prosesnya. Ada pahitnya, ada merasakan pahitnya. ya. Nah, si Full Street tuh pahitnya gimana kan tadi pahitnya nggak laku nih. Ya. Ada yang lebih pahit nggak ada yang nggak laku? Pernah ketipu. Tipu berapa juta? Ketipu ya nggak berapa juta sih, cuma kita waktu itu masih order ke luar dimsumnya. Oh, okay. Nah cuma mungkin tidak amanah yang sellernya, jadi ke kitanya juga rugi selama itu. Terus pernah kayak orderan fiktif nih, kayak misalnya Kak order dimsum misalnya 100 porsi ya, kita mah penjual seneng ya ketika sudah orang lain order 10 porsi nih. 10 porsi ya kita seneng nih. Ya, tuh. Ada orderan Banyak. kita buat nih. Posisi di mana Kak? Sherlock. Pas datang ke tempatnya Ada kuburan. jangan-jangan mutos. Jangan-jangan mutos. Itu. Aduh, malam Jumat deh kyo enak. Malam Jumat. Oh, pernah kyo itu. Yang nganter tuh ente atau? Oh, kira pernah gini. Kata lagi masukin nih. Enggak. Pernah. Yang nganter waktu itu karyawan. Oh, karyawan. Ya. Ini Sherlock berangkat. Kenapa ini mah kuburan? Coba fotoin. Pas fotoin bener dong kuburan. Dilacak nggak itu? Kan itu Sherlock kan? Nah, bisa gitunya? Gitu. Kayaknya pas order tuh beneran di kuburan nih si orangnya, terus mana gitu. Kalau bener ini ya. Tapi nggak nanyain gitu ente si. Enggak, langsung checklist satu. Kan waktu itu di WA. Oh, langsung ke WA. WA. Checklist satu sebelumnya aktif. Aktif. Nah, akhirnya balik lagi ya udah kita ini apa namanya? Kita simpen dulu nih gitu. Si Kita karyawannya pas balik lagi gitu. Enggak dong, enggak. Kayak kirain. Ada yang ngikut ya. Iya. Kayak yang di Jawa-Jawa gini, kalau lagi nonton apa gini. Tiba-tiba Begitu kan? Jelas. akhirnya dibawa terus bawa lagi. dijual. Kita Atau dimakan sendiri. ya kita pasti dibagiin sih. Dibagiin. Biar ada berkahnya juga ya. Iya, Sedekah. Ya, apalagi Jumat nih, kita juga biasanya kalau di Fusit Jumat berkah. Kalau misalkan kamu kayak gitu selain tenan bisa nggak ngikut nih pengen Jumat berkah nitip makanan di Full Street Bosku bisa? Boleh. Oh tuh bisa tuh. Aduh. Full Street Bosku Sudah memudahkan, makanannya sudah enak, memudahkan. murah. Warag. Full Street Bosku ente yang bikin nama. Iya. Food street berarti makanan di pinggir jalan lah kasarnya gitu. Ya, kalau dalam artiannya seperti itu. Tapi kalau sebetulnya food streetnya kan food street makanan yang dijalani, boskunya itu konsumen. Karena bos tuh konsumen itu adalah raja. Kemana bosku? Kan ada yang gitu kan. Ya. Jadi idenya itu dari mana? Oh, Food Street Bosku ya jika mana lagi? Idenya dari ini, dari WC. Selalu ya. Selalu ilham dari situ. Rata-rata namanya. Rata-rata. Pengen nyari apa gitu, nyari ide. Karena kita mengeluarkan yang kotor, bro.
mengeluarkan yang kotor, yang bersih, masuk yang cerah-cerah. Iya. Logikanya bener masuk keluar masuk keluar. Iya. Sabari ngaya teh nya. ting pup ting teu. Biasa we yang orang kamarnya kan naon biasa we kalnya aing ngombe heula gitu biasa we. Udah memenuhi target belum ke full street bosku ke? Kalau target sih kita selalu ikhtiar Selama ya. buka dari awal sampai detik ini gitu. Kita selalu ikhtiar dan selalu bersyukur, yang penting intinya. Di food street tuh kadang kan namanya bisnis atau usaha tuh ada naik dan turunnya ya. Seperti roda berputar, ya betul. Seperti roda berputar, jadi nggak bisa kita prediksi juga. Nah, yang penting tetap teman-teman yang usaha di sana, di luaran sana, atau yang mau mulai usaha tetap harus selalu bersyukur gitu. Intinya bersyukur ya. Iya. Mau maju terus. Maju terus, pantang mundur. Berawalnya juga saya dari seneng jajan, seneng kulineran gitu. Jadi coba-coba hunting-hunting. Oh ini kayak gini, gini nyicip-nyicip. Terus pulang ke rumah, coba diduplikat ya, dibikin gitu. Pertama nih, menu pertama yang diduplikat sama IQ. Pertama dimsum. Terus ayam geprek. Dulu pernah jualan ayam geprek. Itu dicobain lu ke orang tua, tetangga gitu. Iya, ke orang tua, tetangga. Alhamdulillah tetangga beli order 20 porsi. Nah, dimsumnya ayam gepreknya. Tadi lagi ngomongin ayam geprek. Oh iya benar. Ayam geprek. Gitu. Kalian sok itu. Dulu dari dimsum kayak bakso. Maksudnya kok? Dimsum kan bentuknya bakso. Dimsum tuh kerasnya kayak bakso, kayak batu bata dulu dari awal bikin itu. Awal bikin tuh. Trial and error gitu. Ini salah. Akhirnya coba di formulanya yang baru lagi, dikurangin ini, di ini. Ya kayak bikin ini ya. Apa ya? Motret gitu berarti. Iya. Sketsa. Iya. Sketsa dulu ya. Kayak bikin karya. Iya kan. Emang bener kan masakan juga karya kan? Iya sih. Iya sih. Gitu. Biasanya gede bakso gitu. Oh enggak, teksturnya. Teksturnya. Tapi tetap apa? Kotak apa sih kalau di dalam tuh disebutnya? Lonjong apa gimana? Bulat oval Bulat gitu. ada kayak siomay lah. Siomay. Iya. Itu bahannya salah. Ya, kebanyakan apa? Itu terigu atau? Ya, kita kalau dimsum 95% ayam. Wih. 1%-nya. Oh, emang biasanya suka berapa persen terigu, berapa persen apa? Kan kalau di kita ini 95% nih full ayam. 90% full ayam. 2%-nya itu bumbu, atau 3%-nya bumbu, 2%-nya kamu. Gitu. Ada aja anjir. Gitu. Pantesan tadi pas dimakan tuh bener-bener juicy kan, padat daging semua. Gitu. Kebayang makan 4 wareg pisan. Wareg Pasti itu dong. dua aja, wareg pisan ya Allah. Pasti dong. Bersih dong gitu. Bersih lah. Kapan lagi? Ya sekali lagi kalau misalkan kalian punya bisnis pengen ngobrol di sini di Mood Podcast, boleh ya, langsung aja DM di Instagramnya Mood Adventure. Kalau masalah branding nih, branding kuliner dan branding fashion atau produk-produk yang dipakai gitu, sama nggak sih? Mungkin beda ya. Kalau branding di makanan kita ya mungkin harus cari food blogger buat mengulas makanan kita gitu. Kalau mungkin pakaian atau brand-brand kayak gini mungkin artis. Biar si konsumen tuh dia ngefollow, misalnya 1000 orang konsumen ngefollow artis A. Nah, jadi endorse berarti maksudnya enggak? Bisa jadi bisa jadi. Atau misalkan vlogger, food vlogger main ke Food Street Bosku bisa kan ya? Ada. Dulu pernah apa ya? TikToker. Jadi datang, mereka nyobain, terus nge-posting di TikTok, di IG,
Ada yang datang dari Ranca Ekek. Serius Muhammad Toha. Padahal di sana teh ada katanya mau nyobain yang dimakan sama TikToker tersebut. Ngaruh banget ya. Ngaruh dong gitu. Makanya Bener zaman sekarang we. Ya coba aja DM artis atau siapa atau food blogger atau TikToker. Nah, ntar mungkin bisa jadi nge-branding juga itu produk. Itu ngaruh banget gitu. Selain ke food blogger gitu nggak ada lagi promo buat branding. Paling kita sih masih ngikutin sistem marketing yang old school kayak door to door. Tetap kita juga ngasih flyer di sekolah-sekolahan gitu ya. Gitu. Catering berarti nerima catering atau? Catering sih belum. belum. Terus? Tapi kalau ada yang pesen gitu kayak misalnya buat acara nikahan misalkan, ulang tahun atau bisa. Tetap kontaknya ke Food Street Bosku. Tempatnya juga bisa disewa. Tempat bisa disewa di Food Street Bosku. Itu bisa disewa buat ulang tahun, terus buat apa namanya? Ada bagong boleh. Jadi tempat di sana tuh bisa disewa ini itu dibuat wedding, buat pre-wedding, buat foto produk pun bisa gitu. Kita nggak nargetin, berapa? Nggak. Yang penting order dan jajan di Bos nggak habis terus bawa kru juga. Gitu. Nggak kan habis cepet. Asli. Kecuali beli meja ya. Ya itu kecuali beli meja. Misalkan kru anggaplah 3 orang. Terus yang nikahan 2, ya misalkan 200.000 mahinya. Mahi pisan bro. Udah gegembol. Pulang juga itu mah. Tanpa kru lebih murah deh. Tanpa kru. Ada dulu yang pre-wedding tuh pasangannya kan 2 nih. Ya moto sendiri. Moto sendiri pakai tripod. Di situ teh. Di situ. Terus ada yang bawa fotografernya 1 orang gitu. Cuman yang penting order doang. Yang penting order nggak lebih. Order jangan lupa share juga. Gitu. Salahnya cuma gitu ya. Jadi order dan share di sosial media. Iya. Tapi udah ada yang pernah bukan ngisi acara apa? Buat acara di Food Street pernah. Dulu tuh yang hajatan sunat. Ya sunatan di situ. Situ? Bentuk kafe gitu di dekor. Iya, di dekor sama mereka. Jadi kalau food itu nyewain tempat kita doang? Nyewain tempat aja. Untuk dekor dan lain-lain catering itu diserahkan enggak. Yang aja banyak nyuruh ribuhnya bingung kan nih kan. Pasti Kiki mau disunatan. Dia sunatan 2 kali anjir. Aduh. Nawasena teh kan ini teh ada mie. Terus ada apa lagi Kyo? Ada ramen juga di Nawasena tuh. Yang pasti jus juga ada smoothies juga gitu. Untuk di Nawasena teh berarti permihan semua berarti. Iya. Nggak ada pernasian. Nggak ada. Kalau nasi berarti ke Food Street. Kalau di Food Street ada rice bowl, ada mentai juga gitu. Plus ini juga ada masuk. Ada, kita juga masuk. Mentai rice itu rata-rata di luar kan harganya mahal, Bro. 35-40. Kalau di Food Street itu yang paling murah tuh sekitar dari 20.000 sampai 35 tuh udah beef gitu. Beef, daging, semua daging. Yang dibakar tadi sih? Iya betul. Yang isinya apa sih? Yaris. Apa sih yang keju apa sih? Saus mentai itu mayo pedes gitu. Mayo pedes gitu. Cuma kita trial and error ngikutin ke Jepangan. Terus gitu. Itu trial and error kita sekitar 4 kali itu. Lumayan banyak ya dibanding dimsum. Ya. Susah emang? Bahan baku. Bahan bakunya khusus, terus apa ya? Dan harganya juga beda. Lumayan. Ya dong. Spesial. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bro, tapi simu teh kecuman ini bro yang baru teh.
Ngapa sih kemarin teh gantungan kunci? Keychain. Mana coba Di keychain? belakang. Guys. Oh ini kan. Allah Akbar. Keychain, gantungan kunci. Harganya berapa sih itu? Coba tebak berapa, Bro? Ya ini aja kayak aja dapat tebak. Berapa keo ini keo? Ini 20. 20. Kemahan. Aslinya 20. 20. Segini 20. Ya. Anda salah. Wah. Berapa tuh ini, Bro? Ini teh harganya murah pisan keo. Cuma 9.900. Kalau itu kan 10.000 warak. Ini mah cuma 9.900. Gaya kan multifungsi. Mantap, keren nih. Keren. Gantungan kunci keren. Udah Gantungan jadi kunci gini 10.000. 9.900 kurang 100. 10.000 kurang 100. Masih kembalian 100. Masih kembalian 100. Iya, Wasena. Keren banget nih. Udah bisa diorder sih di marketplace model tentu. Gitu. Ada di Shopee. Ada lah. Ada marketplace Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok Shop udah ada. Kalau nggak percaya, coba searching sekarang. Sekarang. Insya Allah kulit mah semakin enak, semakin lama dipakai semakin lentur. Wah, ini bisa jadi ini ya, apa? Tanda mata atau kita juga nerima Kio, customer dong. Jangan salah, mu juga. Buset bosku, misalnya mau bikin apa? Kita bisa Kio. Kaos misalkan ya. Kaos bisa, ini bisa. Karyawannya, buset bosku misalkan. Bisa buat lah. dikasihin ke yang loyal ya, konsumen loyal. Free gitu, gratis misalkan. Asal jangan misalnya saya pengen ini souvenir bentuknya apa, banjero gitu susah. Banjero bikin dia. Bisa kayak gini, tas. Tas, ID card, custom juga bisa. Misalkan apa karyawan sana tuh pengen pakai ID card, bisa. Iya. Bisa. Keren. Cek aja langsung di WA nih. Kelihatan kan 089639555667. Kyo, berarti bulan puasa. Kamu ada rencana misalnya bikin varian kayak es campur gitu, candil gitu. Kolak Bisa ya. pasti ngikutin season Ngikutin kan. pasar berarti ya. Iya. Ngikutin season juga kayak misalnya untuk dua orang apa buat bundling buat yang couple tuh 25.000 udah dua porsi mie dan 2 minuman. Wah. Dengan kisaran harga berapa itu? 25.000. 25.000 saja. 25.000 udah dapat 2 mie Iya. dan 2 minuman. Ya, gitu. Pacaran hemat, Bro. Pacaran hemat dong. Pacaran hemat banget, Asli, Bro. Mas Pisan 25.000 nggak tuh? 25.000 udah dapat mie ini kan nama Sena ini kan? Iya, mie nawasena. Makanya di Foodfit. Busrit gitu. Buka bersama, Buka bersama kita juga nerima. promo juga. Ada pastinya. Ada. Paket bundling tuh ada. Selalu ada. Gitu. Lebih dari 100.000 bener paket bundling mah tuh. Paket promo buka bersama di Foodfit bosku misalkan gitu. Enggak juga sih, kita lebih ke paket untuk berdua bertiga. Oh, enggak rombongan Enggak, atau kelompok gitu. Oh, belum. Jadi buat yang rombongan ya berarti dikalikan sekian Oh, per ini ya, per apa per namanya? porsinya. Per porsi ya. Ya, Masih murah sih. Pada orang-orang mie aja ceban coba. Ada tips dan trik buat nih enggak bisnis pemula lah, khususnya di kuliner nih. yang pasti jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, tetap selalu berusaha nih, walaupun jatuh bangun lagi. Hal wajar ya itu Iya, mah ya. wajar banget karena semua itu butuh proses untuk sebuah kesuksesan. Betul sekali. Gitu. Saudara-saudara. Pantang menyerah. Pantang menyerah dong. Jangan kalah sebelum berperang, dan tetap selalu bersyukur. Itu sih kuncinya. Berdoa juga ya. Berdoa juga dong. Tetap. Ikhtiar. Jadi kalau misalkan gagal jangan nyesel sih sebenarnya kalau Betul. misalkan di Gagal bisnis. coba lagi. Bangun lagi, Ya, bangkit kalau lagi. modal mah kan bisa dicari ya kasarnya. Iya, Gitu. bisa. Asal jangan apa kalau misalkan ngomongin modal gitu. Jangan riba dan pinjol. Menyusahkan. Tapi alhamdulillah IQ Alhamdulillah. modal sendiri IQ. Alhamdulillah. Makanya berkah ya walaupun ini ngejual Amin. segini juga gitu kan. Amin. Perhitungannya pas bukan hitungan ya. Iya. Nah ini kayak apa tuh Bang ya?
Kayak buang bahan makanan. Sodako istilahnya gitu kan. Sodako. 10.000 mie sebanyak itu dapat dimsum 2. Sok. Coba digere coli nasa eutik. Sok kayak dia sih. Hah? Digere? Ya, aku sih kieu. Bari kieu. Oh iya, jangan lupa kalau misalkan kalian mau belanja murah di Mood Adventure di TikTok Live. Oh iya. Jam 8 malam sampai jam 10 malam. Setiap hari, Bro. Setiap hari. Vouchernya juga berkali-kali lipat lah. Ada flash yang juga biasa suka lebih murah ininya, dari misalkan contohnya dari 9.900 bisa jadi 7.000 atau 8.000, 2 kali lipat potongannya, Bor. Jangan 2 kali lipat dong. 2 kali lipat dong. Berapa kali lipat itu? Mungkin sekitar 15%. Ya 15%. Nah, pokoknya lebih murah sedikit lah ya, lumayan lah ya. Udah free ongkir, voucher dapat, bisa diklaim, Di diskon lagi. di diskon lagi ya. Syaratnya cukup mudah ya, Bro. Cuman nonton 1 menit aja di live-nya Mood Adventure, klaim. Biasanya kan suka ada di handphone kalian nih, layarnya di pojok kanan tuh biasanya suka ada voucher. Oke, Kim, makasih banyak udah ngalir ngidul di Mood Podcast ya. Oke, juga, udah sama-sama. sharing bisnisnya tentang kuliner, makanannya, Tips and tricks. terus mie-nya juga enak. Tadi Pisan, kata mie apa pisan. sih? Yang Miss you. yang Raka itu miss you, yang Kau milikin kamu. Milikin kamu jus jeruk, jus sirsak, jus jamunya juga enak. Asli Alhamdulillah, asli turun. Coba dipikir. Jus jamu itu kayak gimana? Jus jeruk. Jus jamu tadi dia. Goblok, jamu udah bentuk air di jus lagi. Penyesal di jus aja. Goblok. Ya sih lagi, kalau misalkan teman-teman atau kawan-kawan di luar sana pengen ngobrol bareng kita racik nih ya, Raka Cikal, boleh langsung di DM aja di Instagramnya gitu kan. Sekarang nih baru ngeracik IQ ya. Q. Si apa namanya Sena. Nama Sena. Full Oke. Street Bosco Group bisa dibilang Iya, ya. betul. Gitu. Sekali lagi Q. Oke, thank Guys. you buat semuanya. Don't forget like, comment, and subscribe. Slebel. Jangan lupa di Mood Podcast selanjutnya dari Racik. Mood Podcast Dari kami untuk kami. oleh siapa? Oleh Untuk siapa? siapa? Untuk siapa? Bye bye. Assalamualaikum.